Salam damai, Shalom. Kita teruskan dengan kitab Kejadian bab 39 dengan judul perikop Yusuf di rumah Potifar, bagian pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Demikianlah sabda Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Jadi Potifar ini adalah orang Mesir, pegawai istana Firaun, dan jabatannya adalah sebagai kepala pengawal raja. Potifar ini membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang membeli Yusuf dari kakak-kakaknya Yusuf yang benci kepada Yusuf karena iri. Kemudian Yusuf dibawa oleh Potifar ke rumahnya, dan selang beberapa lama ternyata Yusuf itu kelihatan orangnya diberkati Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh Yusuf berhasil, sebab Yusuf disertai Tuhan, sehingga Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi, ternyata tuannya ini melihat, ternyata Yusuf ini orang yang baik. Jadi, Potifar ini mempercayakan harta miliknya dan pengelolaan rumahnya, juga usahanya, kepada Yusuf. Kepada Yusuf. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf. Jadi orang baik itu membawa berkat, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Tetapi ternyata ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Istrinya Potifar itu ternyata suka sama Yusuf. Istrinya ini suka sama Yusuf. Istrinya Potifar ini ingin tidur dengan Yusuf. Lihat ini. Karena Yusuf orangnya keren, ganteng, tampan, manis sikapnya. Istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Yusuf mana mau, orangnya suci. Yusuf gak mau diajak untuk selingkuh. Yusuf menolak. Yusuf mengatakan bahwa segala sesuatu telah diberikan kepadaku untuk aku kelola, kecuali istri dari Potifar, sebab engkau adalah istrinya Potifar. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Tuhan? Jadi Yusuf tahu diri dia orang yang bisa dipercaya. Dia tidak seperti pagar makan tanaman. Yusuf sudah dipercayai, Yusuf menjaga kepercayaannya itu.
Kepercayaan itu mahal, jadi harus dijaga. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak bisa dipercaya. Jadi Yusuf tidak mau itu. Yusuf diajak untuk selingkuh, gak mau. Yusuf menolak. Lalu apa yang akan terjadi? Apakah nanti Yusuf akan kalah, akan ngalah, akan jatuh ke dalam godaannya istri dari Potifar ini? Kita pastikan kelanjutannya di bagian yang kedua. Jadi bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan teruskan dengan kisah dari Yusuf di bagian yang kedua, masih dari kitab Kejadian bab 39. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.